Halo, welcome to Altcoin Update. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas satu altcoin dari cryptocurrency, yaitu Link, yang menurut saya menarik untuk kita pantau ya. Jadi langsung aja kita bahas untuk Link ya. Saya akan mulai karena ini masih chart kosong ya. Saya akan mulai dari pembahasan dari awal ya, dari weekly time frame, bagaimana saya menganalisa suatu market sampai mengambil satu posisi seperti itu. Saya akan coba tunjukkan dalam satu video ini. Jadi di sini kita bisa lihat ada chart kosong dari Link ya. Saya akan fokus dari sini ya, candlestick dari sini, dari candlestick gambar kuning ini ke kanan ya. Kita bisa lihat Link ini sedang berkonsolidasi ya. Sebelumnya trennya uptrend dan tiba-tiba dia berkonsolidasi di area tertentu gitu ya. Dia tidak jebol dari area support, tapi dia tidak jebol juga ke area resisten. Dia masih berkonsolidasi di sini. Tadi waktu di bulan-bulan sekitar April, Mei, Juni itu menurut saya menarik ya ketika saya melihat ini. Tapi saya waktu itu masih belum infokan ya, karena masih belum fokus untuk membuat video di cryptocurrency ya saya. Jadi saya masih trader mandiri, masih mencari setup sendiri, mencari peluang sendiri, juga mengambil keputusan sendiri gitu. Waktu itu saya ambil di sini ya, ada peluang, saya melihat ini ada peluang yang bagus ya, kenapa kok Link ini tidak jebol dari area supportnya gitu. Dan kita bisa pantau waktu itu ketika dia konsolidasi seperti ini, dan ketika dia breakout, saya sudah mark ya untuk area resisten ini besar kemungkinan akan dicapai ya, dari area supply sekitar $18 sampai $15 ini akan dicapai dalam waktu dekat ya, ketika Link ini berhasil breakout dari area $8,5 seperti itu. Dan benar saja, ketika dia sudah breakout ke atas, maka Link ini kita sudah bisa katakan sudah valid untuk reversal. Hanya saja ketika harga sudah sampai supply, kita harus menunggu lagi untuk Link kembali koreksi ya ke area, mungkin ke area support terakhirnya ya, atau resisten terakhir yang sudah berhasil di breakout ya di area $9 atau $8,5 sebelum dia melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kalau kita buka secara weekly time frame, di sini juga ada potensial bahwa Link ini akan berpotensi untuk membentuk candlestick yang namanya bearish harami, bearish engulfing ya. Jadi ketika satu candle ini naik dan di minggu depannya dia ditutup di bawah candle opennya, ini maka kita bisa katakan sudah valid untuk pertama kalinya Link itu closing membentuk bearish engulfing, dan itu terjadi di area supply. Maka informasi ini bisa kita gunakan sebenarnya bahwa ada sign untuk koreksi di cryptocurrency Link ini. Satu hal lagi yang ingin saya konfirmasi, sebenarnya untuk Link ini juga sudah mulai jenuh beli ya, sudah bermain di area 80-an kurang lebih. Dan kita bisa lihat ini juga ada divergent kecil di sini. Jadi akan masuk akal ya apabila Link ini lebih baik untuk koreksi dulu, koreksi sehat sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Ini cerita dari weekly time frame ya, kita bisa manfaatkan mengumpulkan informasi dari cerita tersebut seperti itu. Lalu di daily time frame, hal yang ingin saya update untuk crypto Link ini bahwa sebenarnya Link ini berpotensi ya untuk membentuk double top di area resisten ya. Ini top yang pertama dan ini top yang kedua. Namun masih belum terkonfirmasi selama Link ini masih berada di area $13 ya, masih berada closing di atas $13. Menurut saya masih belum valid ya untuk skenario bearish dari Link ini, karena bisa saja ketika dia koreksi masuk lagi di area demand, nanti bisa aja dia langsung terpantul lagi ya untuk naik lagi ke area supply berikutnya, mungkin ke topnya di $18 seperti itu. Tapi kita masih belum tahu, kita masih menunggu untuk konfirmasi dari Link ya. Namun dari pola candlestick yang sudah terjadi, kita bisa lihat di sini bahwa ketika Link ini turun ya, dia itu cenderung membentuk candlestick yang cukup besar ya di sini. Marubosunya cukup banyak ya. Namun ketika naik, kita bisa lihat candlestick yang terjadi itu cenderung kecil-kecil ya. Dan juga ada rejection yang cukup banyak ya. Ini naiknya cukup korektif ya, meskipun dia membentuk higher high di atas. Namun ketika dia turun, kita bisa lihat ya, dia langsung turunnya dengan candlestick yang lumayan deras ya. Ini menandakan bahwa mungkin ada distribusi di area supply di sini ya. Tinggal kita nanti lihat apakah Link ini berhasil mempertahankan area demand-nya atau tidak seperti itu. Dan
Tadi saya barusan lihat dari RSI-nya pun secara weekly tadi divergent, secara daily pun juga sama ya, dia sudah membentuk bearish divergent di sini. Jadi apabila ini dijebol ya, bubble top ini berhasil dijebol, area selanjutnya yang akan di retest itu mungkin ada di sekitar 10 sampai 11,5 dolar seperti itu untuk time frame daily-nya. Lalu kalau kita turun ke 4 jam, di sini sudah valid ya untuk link ini bearish ya, seperti itu. Setelah dia menembus area break yang di 15 dolar ya, dia breakout dari 15 dolar dan turun. Sekarang ini kita bisa konfirmasikan bahwa ini hanya sebagai retracement-nya saja ya. Jadi dia membentuk lower low, lower high, sebelum melanjutkan lower low-nya untuk targetnya di area demand di bawah ini. Sebenarnya bisa kita manfaatkan kalau kita ingin intraday ya. Kita coba buka di 30 menit. Di 30 menit ini bisa kita manfaatkan sebenarnya ya. Jadi ketika link ini membentuk bearish ya seperti ini kan sudah valid bearish ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, dan sekarang lower high ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini untuk 30 menitnya. Ketika dia sudah valid swing high, saya coba tarik Fibonacci dari atas ke bawah ini sudah masuk dari area koreksi ya di 61,8%. Maka kita bisa katakan ini sudah selesai untuk koreksinya. Kita bisa coba untuk spekulasi short ya di crypto link ini. Misal di sini kita bisa spekulasi dengan stop loss di atas 78,6 di atas ini. Dengan targetnya bisa kita ambil di bawah sebenarnya kan, minimal 1/2 seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan satu setup ini untuk mengikuti follow the trend yang mengikuti time frame 4 jam yang sebelumnya itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu cara saya untuk analisa satu market ya, dan saya coba cocokkan di crypto link ini ya. Semoga ini bisa membantu. Disclaimer on ya, jadi setup ini sebagai setup contoh ya, yang saya berikan contoh secara cepat. Jadi harusnya kita menunggu konfirmasi ya, mungkin ini untuk dia valid swing high dulu di atas ya, dia breakdown dari sini, dia bisa close di bawah mungkin 14,4 sinilah kita bisa entry sebenarnya. Kalau dia valid di sini baru kita entry short ya, dengan take profit 1/2 ya, agar kita bisa mendapatkan konfirmasi yang lebih baik seperti itu. Tapi karena di sini saya memberikan contoh, ya kurang lebih seperti itu cara saya untuk mengambil satu posisi. Jadi itu saja yang ingin saya bahas pada video kali ini. Semoga ini bisa membantu untuk trading plan kalian. Terima kasih dan good luck.